Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda. Insya Allah mendoakan pemirsa selalu agar tetap mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita gali lebih jauh tentang debat Capres Selasa malam tanggal 12 Desember 2023, semakin menarik saja. Banyak benar hal-hal yang tampaknya membuat kita ingin menggali lebih jauh di balik apa yang terjadi pada perdebatan tiga capres ini. Satu hal yang menarik pula sekarang yang ingin kita lihat, semangat Gibran ketika begitu Prabowo pasangannya selesai memberikan serangan kepada Anies Baswedan. Tetapi mungkin Gibran lupa bahwa Anies melakukan serangan balik yang benar-benar telak. Sebab bagaimanapun berbicara tentang putusan MK nomor 90, apapun namanya, itu telah menimbulkan banyak polemik di tengah-tengah masyarakat. Dan endingnya adalah putusan MK yang menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman, pamannya Gibran, dan adik iparnya ayah Gibran, Presiden Joko Widodo, di dalam melahirkan putusan MK nomor 90 itu terbukti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK itu di sana ada nepotisme, ada ketidakadilan, ada keberpihakan, sehingga putusan MK nomor 90 itu tak lain tak bukan memberikan karpet merah kepada Gibran untuk maju sebagai Cawapres 2024. Kendatipun di dalam undang-undang usianya belum lagi memenuhi syarat, karena baru 36 tahun usianya. Undang-undang menyatakan minimal usia seorang capres-cawapres itu 40 tahun. Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Dan
Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies. Waduh, ini Gibran kita melihat seperti sedikit agak lepas kendali. Entah dia lupa bahwa dia adalah seorang cawapres. Gibran sampai berdiri dan menggini-ginikan tangan seperti tim penyemangat yang meminta teman-temannya yang lain memberi support, memberi semangat kepada Prabowo Subianto. Sehingga kita melihat seorang temannya yang duduk agak di samping dia di belakang itu entah menarik bajunya atau gimana, meminta agar Gibran duduk segera. Entah mungkin temannya ini telah melihat kameraman menyorotnya. Sahabat WN, tentu saja sekarang ini publik sangat menanti-nantikan kehadiran, penampilan dan gaya seorang Gibran nanti pada debat khusus cawapres yang tidak didampingi oleh capresnya. Sehingga di sana nanti rakyat atau publik akan melihat apakah semangat Gibran pada debat khusus cawapres nanti benar-benar akan bersemangat seperti semangatnya yang begitu melonjak-lonjak mengipas-ipaskan tangan ketika menyaksikan Prabowo pada debat ini. Kita melihat nanti bagaimana penampilan Gibran berhadapan dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Bagaimana penampilan Gibran nanti berhadapan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Rakyat sudah tidak sabar ini menunggu ini. Kita yakin kalau melihat semangat Gibran yang begitu menggebu-gebu bisa menyaksikan pasangannya Prabowo bicara di debat capres putaran pertama ini, kita yakin Gibran nanti akan bisa mengalahkan Mahfud MD, mengalahkan Muhaimin Iskandar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.